Hai, selamat datang di Cinta Tara Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, di sini kembali lagi pada readingan pick a card reading atau pilih kartu. Temanya adalah uh, kepastian atau kejelasan untuk hubungan kalian berdua itu gimana sih gitu ya. Jadi mungkin kamu sedang punya hubungan dengan seseorang, atau kamu juga mungkin bisa juga sih belum jadian dengan seseorang gitu tapi udah PDKT gitu ya. Jadi kejelasannya gimana sih atau kepastiannya hubungan kalian tuh bakal gimana. Kita akan lihat di sini ya. Di sini sudah ada 3 pile ya, 3 tumpukan kartu yang bisa kamu pilih ya. Sorry nggak pakai aku tag gitu. Tapi readingan ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Semisal kalian yang barusan menemukan channel Cinta Tarot ya nggak apa-apa nonton gitu ya. Jadi kamu bisa pilih di sini. Untuk ini pel 1, pel 2 dan pel 3 ya, seperti biasanya begitu. Dan untuk timestampnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya. Nanti aku cantumin di situ untuk waktu pel kedua dan tiganya ya. Waktu untuk pas dibacainnya ya. Itu sih ya. Jadi temanya adalah kepastian atau kejelasan hubungan kalian berdua ya. Oh ya, untuk kalian yang mungkin tertarik untuk personal reading atau private reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Juga ada tata caranya ya. Pel 1, pel 2 dan pel 3 ini aku kasih kamu kesempatan untuk pilih ya. Apakah dari warnanya mana yang paling cerah ya, secerah hari ini karena aku bikinnya di siang hari ya. Jadi cerah banget. Terus mungkin lihat dari angkanya ya. Biasanya sih kartunya bisa lebih besar atau lebih kecil gitu. Atau mungkin kamu perlu untuk memejamkan mata dulu untuk ketika membukanya kembali kamu tahu nih yang mana nih yang paling bersinar atau paling menarik mata ya. Oke, silakan pilih. Kepastian atau kejelasan hubungan kalian berdua itu gimana gitu ya. Kita mulai aja ya dari pile 1. Jadi pile 2 dan 3-nya kita kebelakangin dulu. Ya. Sampai ketemu di pile kedua dan ketiga. Oke. Aku mundurin aja di sini. Di sini sudah ada pile ke 1 ya. Bagaimana sih kepastian atau kejelasan hubungan kalian berdua. Aku bukannya nanti dulu. Aku ambil dari kartu tarotnya juga ya. Bagaimana sih yang memilih pile 1, kepastian atau kejelasan hubungan mereka berdua ya. Oh iya, buat kalian yang memilih pile 1, kalian bisa lihat video tentang ramalan bintang atau zodiak, readingan zodiak bulanan ya. Kalian bisa cek di channel ini juga ya. Oke, terima kasih. Kita akan lihat bagaimana sih kejelasan dan kepastian ya hubungan kalian berdua. Arahnya mau kemana gitu. And just clarify the situation. Just tell me what's striking. Thank you so much. Three of Swords. Kita taruh sini. The World. Kita buka setelah baca yang ini ya. Ada The World dan ada Four of Pentacles, ada The Hierophant, dan ada Six of Cups. Ini hubungan yang
cukup sulit karena hubungannya bisa jadi hubungan jarak jauh ya, beda kota atau beda negara. Ya, ada kartu The World di sini. Apakah kalian berbeda tempat tinggal yang cukup jauh ya jaraknya? Dan aku bisa melihat di sini bahwa ini hubungan yang memang bikin kamu mungkin kecewa atau patah hati. Ada kartu Three of Swords di sini. Patah hati, kecewa ya. Kenapa? Karena mungkin apakah dia on off ya, datang dan pergi gitu ya. Kadang terhubung, kadang tidak gitu ya. Itu hubungan on off. Jadi di sini aku melihat bahwa hubungan ini sebenarnya hubungan yang berat, dan sebenarnya kamu mungkin bertanya-tanya nih, aku harus bertahan atau enggak sih gitu. Dengan hubungan yang sebenarnya bikin kamu bertanya-tanya ya, ragu-ragu gitu. Ya. Mau ditinggalin sayang, enggak ditinggalin kok menyakitkan gitu ya, karena mungkin dia nggak kasih kamu kepastian atau kejelasan. Dianya kayak hidup dengan dirinya sendiri gitu ya. So di sini aku harus bilang bahwa ini juga karena hubungannya jarak jauh juga bisa ya, jadinya kayak hubungannya tuh seperti makin bikin kamu bertanya-tanya gitu, dia setia atau tidak gitu ya. Sementara di sini aku melihat ya, dia di sini sedang mengalami situasi yang berat dalam keuangan ya. Bisa jadi dia lagi belum bisa diajak ke arah yang serius atau ke arah mungkin menikah atau gimana, karena dia sedang mengalami keuangan yang menurut aku agak sulit ya. Maka lagi ya, emang sih lagi COVID ya, banyak banget yang ngalamin keuangan yang sangat berkurang, yang seret, yang buntu ya. Jadi aku melihat dia lagi punya keuangan yang gak stabil gitu. Tapi dia juga tidak tidak bisa atau tidak memperjuangkannya gitu loh. Kayak dia itu pasif gitu ya, dalam, memang kan dia lagi dalam masalah keuangan nih, tapi dia juga pasif gitu loh. Dia nggak ada pergerakan untuk gimana caranya, karena dia ingat kamu gitu ya, ingat mungkin janjinya kepada kamu, ngajakin kamu nikah atau gimana, atau ingin ngajakin kamu ke hubungan yang serius, tapi dia saat ini masih pasif ya, ya. Dan di sini ya, ada sih niat dia serius, niat dia memang serius ya, ada harapan dia berniat serius, tapi dia juga belum, bisa jadi dia belum punya jalan keluar gitu juga bisa ya, kenapa dia jadinya pasif gitu ya. Mungkin kalian berdua sama-sama ingin pergi dari hubungan ini, tapi mengingat kenangan-kenangan yang pernah terjadi. Jadi sebenarnya kalau ditanya perasaan dia gimana ya, aku ngerasa sih dia masih mencintai kamu ya, kamu pun begitu. Cuman situasi sepertinya tidak mendukung situasi yang terjadi di antara kalian. Mungkinkah hubungannya dengan keuangan ya, kestabilan keuangannya dia yang lagi turun banget gitu ya. Dan dia juga mungkin belum ketemu jalan keluarnya mungkin saat ini untuk menyelesaikannya. Jadi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, dia pasrah. Makanya dia sebetulnya mungkin ada perasaan dari dirinya bahwa dia ngerasa bahwa nggak berhak untuk bikin kamu terus nungguin dia gitu ya, sementara dia sedang dalam permasalahan gitu. Jadi dia menurut aku seperti orang yang pasrah. Kalau memang kamu ingin bersama dia gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya kamu ternyata ingin pergi meninggalkan dia karena dia nggak juga ada kejelasan gitu ya, dia juga tidak bisa apa-apa gitu loh ya. So kita akan lihat dari significator tadi. Wow, pas banget sih ya, memang benar. Di sini dia ngerasa stagnan dalam situasinya ya. Dia situasinya stagnan, gak bisa ngapa-ngapain, belum punya jalan keluarnya untuk situasinya dia ya.
terlalu banyak ketakutan, padahal sepertinya ketakutan dia tidak berdasar ya. Karena ini sebetulnya dikatakan bahwa sudah waktunya mengambil action atau sudah waktunya bertindak gitu, tapi dia sepertinya masih tetap ragu-ragu gitu ya. Ketakutan besar yang dia rasakan. Apakah pekerjaannya dia ada resikonya gitu ya, karena dia masih ada keraguan, ketakutan untuk mengambil sebuah tindakan dalam penyelesaian permasalahannya dia gitu loh. Jadi dia masih dalam situasi stagnan ya. So kita akan lihat bagaimana sih ke depannya ya hubungan ini. Apakah pada akhirnya dia bisa keluar dari masa sulitnya atau tidak, atau bagaimana nih? Sejauh mata memandang. Oh, sejauh mata memandang. Karena cukup besar sih niatnya untuk serius ya. Dia niat serius gitu loh. No place like home. Wow. Imagine to the sea. So untuk yang memilih PAL 1, aku merasa dia akan tetap pada pilihan dia bahwa dia kedepannya akan datang ke kamu ya, to the sea, bener ya, mungkin hubungannya jarak jauh ya, dia akan datang ke kamu ya, karena dia tahu bahwa dia sadar bahwa dia mencintai kamu ya, dan tidak ada orang yang sangat nyaman selain, yang bisa membuat dia nyaman selain kamu ya. Bagi dia mungkin kamu yang terbaik gitu ya, yang diantara yang pernah hadir dalam hidupnya ya. Walaupun saat ini dia mungkin sedang mundur atau sedang menghadapi atau mencari solusi untuk permasalahan dia, walaupun masih stagnan, tapi ada keyakinan dalam dirinya bahwa dia akan datang kepada kamu untuk hubungan yang lebih serius, atau ngajakin kamu ke hubungan yang lebih serius, karena pada dasarnya dia tidak pernah bisa melepaskan kamu gitu ya. Semoga ini benar-benar terjadi ya, karena memang mungkin kalian berdua tuh udah benar-benar saling mencintai ya, saling nyaman dalam hubungan. Jadi kalau ditanya soal perasaan udah cocok banget, udah pas gitu ya. Cuma mungkin situasi keuangan aja yang bikin dia mungkin sebagai seseorang yang memutuskan dalam situasi ini ya, dia masih belum bisa memberikan kepastiannya dia saat ini gitu. Tapi kedepannya dia akan datang kepada kamu gitu ya. Itu sih yang aku lihat dari PAL 1 ya, kepastian atau kejelasan dari hubungan kalian berdua ya. Semoga ini general ya, ini belum tentu resonate ya dengan semua kalian yang memilih PAL 1 gitu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bye PAL 1. So kita akan lanjut ke PAL kedua ya. So oke, ini PAL kedua. Hello ya, aku taruh dulu bukanya nanti. Bagaimana sih ya kepastian dan kejelasan dari hubungan kalian berdua ya. Oke, untuk kalian yang memilih PAL 2, kalian bisa cek juga tentang readingan zodiak atau ramalan bintangnya bulanan ya. Di channel ini juga kalian bisa cek video-video sebelum ini ya. Khusus untuk bulan November ada, bulan Oktober ada. So nanti setiap bulan aku akan buat ya untuk kalian, untuk bimbingan juga ya. So oke, bagaimana sih kepastian dan kejelasan hubungan kalian berdua ya.
yang memilih pile kedua. So Seven of Swords. Wow, Two of Cups. Queen of Wands. Dan Seven of Pentacles. Wow. Wah, bagus banget nih. Ten of Pentacles. Selamat ya untuk yang memilih pile kedua. Tapi ini jelas bukan apa ya, bukan mudah untuk mencapai ini ya. Karena aku lihat kalian mengalami situasi yang sulit juga sebelum-sebelumnya untuk bisa akhirnya siap untuk melangkah ke hubungan yang serius ya. Apakah sempat ngalamin hubungan yang on off juga ya, seperti pile 1 tuh mungkin yang beratnya, nah pile kedua nih mulai yang ke arah ininya ya. Kayak nyambung gitu ya. Jadi hubungan ini bukan hubungan yang mudah ya, karena sebelumnya juga untuk bersatu juga kalian tuh berat banget. Untuk akhirnya dia melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu tuh sebelumnya berat banget kamu jalaninya, hubungannya nggak mudah gitu loh ya. Yang pasti pernah kan yang namanya kekecewaan, hubungan yang on off, datang dan pergi sesuka hati gitu ya, nggak jelas ini arahnya mau kemana gitu. Itu udah terjadi sebelumnya pastinya. Dan sampai mungkin kenapa itu bisa terjadi, karena aku melihat di sini bisa jadi dia memang belum benar-benar yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia, atau dia belum punya alasan yang tepat untuk memilih kamu gitu ya. Dan pada akhirnya sampai pada situasi ini ya, saat ini mungkin dia benar-benar tahu bahwa dia mencintai kamu dan dia ingin hidup bersama kamu gitu ya. Two of Cups, dia pengen menyatukan dua hati dengan kamu gitu ya. Walaupun mungkin dia sempat ada kehidupan masa lalu, apakah dia pernah punya hubungan atau punya pasangan yang masih mengganggu dia ya, atau masih ada di hidup dia yang sebelumnya mungkin dia bingung untuk memilih sama yang mana. Aku merasa dia akan keluar dari situasi itu ya dengan adanya kartu Queen of Wands. Dia kayak kendalinya dia pegang sendiri dan dia memutuskan untuk bersama kamu gitu ya. Dia saat ini bisa jadi atau kedepannya ya memang dia memilih kamu, dan dia walaupun mungkin dia belum bisa ngajakin kamu nikah atau ngajakin kamu serius, tapi dia sudah hatinya tuh sudah ke kamu gitu ya, total hanya kamu gitu loh ya, hanya kamu. Bahkan apa yang dia usahakan, misalnya dia sedang fokus sama keuangan, sama pekerjaan, dia tuh fokusnya untuk bersama kamu nantinya gitu, untuk kebahagiaan kalian berdua. Ada kartu Ten of Pentacles. Dia menginginkan kamu dan dia punya kehidupan, seandainya menikah, punya kehidupan keuangan yang sangat baik gitu ya. Dan dia hanya ke kamu gitu ya. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya makanya berat untuk kamu karena dia sempat ada pilihan lain gitu ya, tapi dia ke depannya akan lebih fokus ke kamu, memilih kamu gitu ya. Dan apapun yang dia usahakan dari, aku ngulang-ngulang ya,
keuangan dia, pekerjaannya segala macam dia usahakan untuk kamu gitu ya. Wow, semoga ya. So kita lihat di sini, ya dia ngerasa sangat bahagia lahir batin sama kamu, dia memilih kamu ya. Dia memang merasa bahwa kamulah orang yang mungkin bisa membahagiakan dia dan kamu tuh bisa memberikan kenyamanan sama dia gitu ya. Dan dia siap untuk menjalani, mungkin sebelumnya dia belum yakin sama kamu, terus ada perubahan ya, dia langsung yakin sama kamu gitu ya. Dia tuh udah siap banget untuk berjalan mengarah ke kamu gitu. Dan hasilnya ini tadi ya. So kita lihat dari Wisdom Oracle. Apa sih kedepannya, apakah ada saran atau gimana gitu ya. Loyal heart. Nyambung banget. Aku tadi kan mau nyebut loyal heart dalam hati, dalam readingan tadi ya, dan ternyata kartunya keluar. Wow, go to the distant. Wow, ini bagus banget. No place like home. Oh my god, ini udah apa ya, udah pasti banget dia memang sama kamu, dia pilih kamu, dia siap banget untuk hubungan yang serius dengan kamu. Wah, selamat ya untuk yang memilih pile kedua ya. Ada hati yang setia di sini ya, dia benar-benar udah totalitas sama kamu. Go to the distance, dia benar-benar tahu tujuannya ke arah kamu kemana, ke hubungan yang lebih serius segala macem ya. Kalau memang kamu belum belum jadian sama dia ya, dia ingin pakai kesenggol selalu kayak gitu ya kalau aku reading. Dia memang udah nyaman banget sama kamu gitu loh. No place like home, dan kalian berdua nih pasangan yang udah cocok banget lah, sama-sama saling mencintai ya, sama-sama nyaman satu sama lain, udah cocok banget. Dan aku merasa kalian bisa jadi memang jodoh ya gitu. So pile kedua ini indah banget ya. Semoga ini benar-benar terjadi sama kamu yang memilih pile ini ya. Tunggu ya, aku betulin dulu nih. Gak apa-apa ya kalau ada acara betulin ini tripodnya. So oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. Kita lanjut ke kedua. Saking senengnya ya sampai kesenggol kita. So pile ketiga. Bagaimana sih kepastian atau kejelasan hubungan kalian berdua ya? Kita akan lihat nanti di sini, kita buka nanti ini ya, karena kita akan lihat kartu tarot juga dulu ya. Bagaimana sih kejelasan dan kepastian hubungan kalian berdua. Oh ya, untuk kalian yang memilih pile ketiga ini ya, kalian bisa tonton juga video tentang zodiak atau ramalan bintang. Ada ramalan zodiak bulanan ya, setiap zodiak itu aku buat setiap bulan, kalian bisa cek di video-video sebelum ini ya. So oke, bagaimana sih kepastian dan kejelasan hubungan kalian berdua?
Ada the world. Two of Cups. Wow. Eight of Cups. Apa nih? Knight of Swords dan King of Pentacles. Apakah hubungannya jarak jauh seperti part 1 ya, karena ada kartu The World? Apakah hubungannya dia ada di kota yang berbeda sama kamu atau di luar negeri? Bisa juga ya. So di sini aku melihat dia sangat mencintai kamu ya. Ada Two of Cups di sini. Bisa jadi kalian memang saling mencintai ya. Hubungan yang saling mencintai, cuman ada situasi yang lagi dipikirin berat sama dia. Apakah itu tentang keuangan ya? Karena dia lagi mikir berat banget, dia lagi mungkin saat ini lagi berat nih dia. Ya, apakah kamu tiba-tiba dia tidak menghubungi kamu atau tiba-tiba dia menghilang? Ya karena dia lagi ngalamin berat banget situasinya, dia jadi nggak jelas ya arahnya mau kemana, kebanyakan pikiran ya. Sepertinya ini bisa jadi tentang keuangan ya. Aduh kasihan banget ya, dari tadi pas satu juga gitu. Tapi memang sekarang sih ya, masalah keuangan itu lagi berat ya. Banyak banget klien juga yang personal reading gitu tentang keuangan yang lagi berat ya, bisnisnya juga. So jadi aku ngeliat memang ini situasinya dia lagi berat ya, tapi aku merasa dia pasti akan menghubungi kamu lagi karena dia ya dia memang mencintai kamu ya. Kalau saat ini dia ada menghilang, dia lagi banyak pikiran ya. Oke. Dia lagi apa ya, sebetulnya lagi butuh temen ya, butuh seseorang, tapi mungkin karena kamu jauh kah gitu ya, saat ini dia jadi kayak nggak ada siapa-siapa gitu ya. Dia aku merasa dia lagi ngalamin situasi berat banget sih saat ini ya. Dia ada kesedihan, kekecewaan. Apakah ada sih kegagalan kah yang terjadi sama dia, entah itu karir, pekerjaan sama ya. Apakah dia ngerasa ada kenangan-kenangan masa kecil yang bikin dia down ya, gitu, tentang cinta, tentang kehidupan. Yang pasti saat ini dia lagi berat. Memang aku kurang jelas sama yang di sini nih, masih pengen klarifikasi lagi ya, dia kenapa gitu. Oke. Ini jelas ya. Kayak ini memang tentang keuangan ya. Tentang keuangan di sini. Tentang keuangan, dan dia pengen tenang dulu saat ini. Karena dia lagi kacau ya. Aku bilang tadi lagi banyak pikiran dan dia tuh pengen banget tenang. Dia kayak pengen butuh cerita juga sih untuk sama seseorang, tapi mungkin apakah kamu jauh atau kamunya lagi marah atau gimana, atau hubungannya lagi nggak bagus atau lagi ribut gitu ya. Bisa juga dia lagi punya keuangan yang nggak stabil, tapi aku merasa dia akan menemukan jalan kok gitu loh. Karena pada saat ini mungkin dia lagi penuh perjuangan aja, lagi banyak pikiran, tapi aku ngerasa dia akan bisa keluar dari masa sulit itu ya. Dan yang pasti dia juga sangat mencintai kamu kok gitu loh ya. Kita lihat sih bagaimana setelah dia bisa keluar dari masa sulitnya dia ya, dari situasi keuangan ini. Aku merasa dia bisa kok keluar dari situ masa sulitnya dia ya. Oke, kita lihat bagaimana ke depannya ya kamu dengan dia itu.
to be told. And leg up. Soulmate. So, ada kebenaran dalam hidupnya yang terungkap. Aku nggak tahu nih, apakah tentang kamu, apakah tentang seseorang dalam hidupnya, keluarganya kah, orang tuanya kah. Ada kebenaran yang terungkap dan bikin dia langsung kepikiran, ya. Ada situasi, mungkinkah ketidakjujuran yang terungkap di sini, yang akhirnya dia tahu, terbuka semuanya, ya. Ketidakjujuran yang terjadi gitu ya. Dia makanya langsung banyak pikiran, ya. Apakah tentang keuangan yang ternyata lagi nggak bagus ya di keluarganya dia gitu, ya. Dia memang butuh teman, mungkin dia pengen pengen melupakan masa kesedihannya dia ini gitu ya. Dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan. Tapi menurut aku memang Tuhan dan semesta lah, memang dia lagi nolongin dia, karena aku merasa dia akan keluar dari masa-masa beratnya itu. Ya, ini sepertinya hubungannya dengan keluarganya ya, atau orang tuanya, tentang kehidupan atau mungkin keuangannya mereka ya, yang tiba-tiba terungkap gitu dan bikin dia langsung shock, mungkin langsung kepikiran ya, langsung dia nggak ngerti harus gimana gitu. Tapi aku ngeliat semuanya akan membaik ya, karena dia memang sedang dibantu, ada bantuan dari, bisa saja dari yang tidak terlihat atau yang terlihat ya. Gitu. Yang terlihat mungkin dari keluarga, teman gitu-gitu ya. Jadi, dan kalau kamu saat ini sedang tidak dihubungi sama dia, atau kamu tidak sedang jadi fokusnya dia, ya, itu memang karena dia sedang memikirkan permasalahan dia gitu. Tapi pada dasarnya kalian berdua tuh soulmate ya, bisa saja jodoh. Kalau kamu memang bisa sabar untuk nungguin dia, ya nggak apa-apa gitu loh, karena memang dia mencintai kamu kok gitu. Saling mencintai kalian berdua ya, seharusnya sih saling menguatkan juga ya. So, itu sih untuk file ketiga ya. Semoga readingan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya.